Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, apa kabar pemirsa Go Healthy? Pemirsa, diabetes adalah salah satu penyakit yang selalu diwaspadai setiap orang. Namun nyatanya, kewaspadaan tersebut belum cukup untuk mengurangi jumlah pasien diabetes. Tercatat diabetes menjadi salah satu penyakit yang memerlukan perhatian khusus, karena jumlahnya selalu bertambah setiap tahun. Yang sangat disayangkan, pasien diabetes terbanyak adalah yang berusia produktif. Adanya diabetes dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit serius lainnya. Semakin lama tidak terdeteksi, maka risikonya adalah timbul berbagai komplikasi penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Dengan banyaknya orang yang terkena diabetes, maka penyakit ini harus masuk dalam daftar ancaman. Lantas, bagaimana agar diabetes tetap semangat untuk menjalani hidup? Dan apa saja tips untuk terhindar dari diabetes bagi yang belum terkena? Saksikan pembahasan lengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dan juga Ai di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Oke, kita akan bicara mengenai cara tepat hidup sehat. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih, Kang Ronald. Kang Ronald usia berapa sih? Usia saya usia matang. Gak beneran, masih muda. 43. Kenapa sih? 43 itu masih muda lah ya. Masih muda dong. Masih muda ya, soalnya sekarang agak-agak rawan nih. Di Kenapa? usia muda itu banyak sekali terkena penyakit-penyakit yang, penyakit yang bahaya banget. Iya, seperti tayangan tadi, usia produktif terkena diabetes. Sementara kita tahu, diabetes adalah induk dari segala macam penyakit. Hati-hati pemirsa. Nah, untuk itu kita akan membahasnya lebih lanjut. Sudah hadir di sini, ada si ganteng. Kalau ini yang manis senyumnya aja, karena orangnya sehat. Ada Mas Boyke. Hai Mas Boyke. Halo Kang Ronald, Sehat. baik, sehat dan tidak boleh manis, tidak boleh kena diabetes. Tapi kalau senyumnya boleh dong manis. Boleh. dong. Nah, di sampingnya Mas Boy ada yang senyumnya manis, ada Mbak Monica. Hai, Mbak Monica. Apa kabar? Baik Sehat sekali, ya? baik, Karana. Nah, Mbak Monica ini nanti akan bercerita tentang keluhan kesehatannya. Ini kan Mbak Monica boleh tahu nggak sih usianya berapa? Kita masih muda nih, Kang. Usianya 30. Usia 30. 30. Iya. Oke, tapi manisnya bukan hanya senyum, darahnya pun manis. Punya diabetes waktu itu paling tinggi sampai berapa angkanya? 300 dan itu udah lemas banget, masuk ke udah langsung dilarikan ke UGD. 300. Iya. Oke. Lemes banget. Jadi kamu tahu tingginya itu ketika masuk UGD, 300 diabetesnya itu? Benar, dan tim medis pun juga kaget karena pas tahu ini aku kan tahun lalu 29 tahun. Terus pas tahu, loh ini gulanya tinggi banget. Takutnya karena mungkin aku penahan rasa sakit, jadi gula darahnya naik. Tapi ternyata dicek lebih lanjut, ternyata sudah lebih dari 3 bulan diabetesnya. Nah, Sebelumnya apa yang dirasakan Ada gitu? gejalanya yang Gejalanya kerasa nggak? gitu? kalau gejala memang sih aku gampang ngantuk. Terus lemesan. Betul. Gitu, terus pusing-pusing, cuman aku pikir ya pusing biasalah gitu. Kira-kira nih Monica, dari gaya hidup apa kamu yang membuat darah Memicu. kamu tinggi gulanya? Karena dulu namanya awal-awal kerja kan sering makan siang di luar sama teman-teman ya. Di kantor itu, terus kita keluar makan siang di luar beli boba. Waduh, itu Kesukaan isinya. saya. There is nothing but sugar on it. Isinya gula semua Iya. itu. Bener. Terus belum ditambah habis minum boba. Boba kan dessertnya ya. Makan siangnya kita yuk nasi padang yuk. Wah, Oke. gitu deh. Oh, pemirsa, yang namanya gula itu bukan hanya dalam sesuatu yang manis, di dalam nasi pun ada gula yang tersembunyi. Iya. Hari demi hari berakumulasi, jadi wajar. Usia 30, kadar gulanya sudah begitu tinggi dari gaya hidup. Ini umur 30 tahun kok udah bisa kena diabetes ya. Bagaimana kalau makannya seperti itu? Dan itu katanya baru 3 bulan, nggak mungkin 300 dalam 3 bulan. Pasti sebelum-sebelumnya juga udah pre-diabetes. Kan sebelum jadi diabetes ada pre-diabetes dulu. Nabungnya udah lama Ya sebetulnya. berarti sudah gulanya lama tuh. dia menumpuk gulanya itu dan aliran darahnya itu menjadi kental. Ingat loh, pemirsa, di Indonesia itu tahun 2017 itu sudah ada 9 juta orang penderita diabetes. Dan yang paling kita takutkan adalah komplikasinya. Oh, Bisa bisa dia ke memicu jantung, yang lain-lain. kalau dia aliran darah yang kental itu menyumbat di pembuluh darah jantung. Bisa ke otak, maka stroke kalau pembuluh darah di otaknya tersumbat. Kalau di ginjal pembuluh darahnya tersumbat bisa menjadi
gagal ginjal, kalau ke organ keperkasaan dia menjadi gangguan vitalitas. Jadi kalau bisa janganlah dalam hidup ini kena penyakit diabetes, karena akhirnya semua penyakit yang mematikan tuh mengikuti kita. Dan kuncinya adalah akibat darah yang kental, akibat aliran darah yang mengandung gula tuh kan jadi kental. Benar. Ya, makanya pemirsa selalu 4 pilar pola makan yang sehat. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Kemudian tidurnya juga harus benar 6-8 jam, dan yang keempat adalah memanage stres dengan baik ya. Tetapi kadang-kadang kan nggak bisa diikutin ya. Kita juga harus mulai berpikir bahwa upayakanlah untuk menggunakan teknologi. Memang ada teknologi yang memang sudah dibuktikan secara jurnal, dibuktikan secara ilmiah, yaitu teknologi laser untuk darah. Karena sebabnya darah yang kental, maka si teknologi laser ini membuat darah itu alirannya menjadi lancar, membuat pembuluh darah itu menjadi lebih sehat. Begitu Kang Ronald. Nah, kalau dilihat dari penjelasan Mbak Monica ini, sepertinya terserang diabetesnya karena pola makan ya, gaya hidup yang tidak sehat. Tapi sebenarnya gitu ya, saya pengen tahu ada nggak faktor keturunan di Mbak Monica? Karena kalaupun ada, ini juga salah satu pemicu yang luar biasa juga. Jauh lebih bahaya Iya. kalau misalnya kita memang punya keturunan diabetes ya. Benar. Oke, dijawabin nanti ya Mbak Monica ya. Nah pemirsa, ini ada solusi untuk Anda yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita menjaga ya kadar gula dalam darah. Namanya adalah teknologi laser. Dan sekarang giliran Mas Panji untuk menjelaskannya. Silakan Mas Panji. Jadi pemirsa, kesehatan ini kita dapatnya gratis loh dari Yang Maha Kuasa. Ini adalah anugerah. Tapi untuk menjaga kesehatan, mempertahankan kesehatan, harus ada harga yang perlu dibayar. Harus ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk mempertahankan dan menjaga kesehatan kita. Seperti mengikuti pola hidup yang lebih seimbang, konsumsi obat-obatan jika dibutuhkan, dan Anda bisa memanfaatkan teknologi yang telah diakui oleh dunia. Teknologi laser. Karena teknologi laser ini telah diteliti selama puluhan tahun dan sudah banyak jurnal yang membuktikan manfaat teknologi laser bagi kesehatan kita. Dan sekarang sudah ada teknologi laser yang lebih praktis, lebih portable. Seperti yang saya gunakan pada pergelangan tangan saya ini. Namanya adalah Dokter Laser, yang menggunakan teknologi low level laser yang dapat bantu kita untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah. Sehingga aliran darah kita menjadi lebih lancar dan bisa mengurangi resiko komplikasi. Dan di layar Anda saat ini sudah ada nomor telepon yang tertera. Anda bisa hubungi kami kapanpun yang Anda inginkan, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Dokter Laser ini bisa bantu kesehatan Anda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Go Healthy. Tadi kita sudah membahas permasalahan dan solusi mengenai diabetes. Pentingnya menjaga kesehatan sedini mungkin agar terhindar dari sejumlah penyakit, salah satunya diabetes. Diabetes sih harus tetap semangat untuk menjalani hidup dan tetap produktif. Masalah kesehatan termasuk diabetes ini sangat berhubungan dengan kualitas darah yang tidak baik. Jaga kualitas darah Anda dengan mengatur gula darah, kolesterol, dan tekanan darah. Lalu bagaimana caranya agar kualitas darah kita tetap sehat? Kita lanjutkan pembahasannya di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Ya, kembali lagi di Go Healthy, kita masih akan membahas mengenai penyakit yang bahaya banget di sini. Apalagi ini penyakit yang mungkin kalau zaman dulu terserang hanya orang tua, tapi sekarang anak-anak muda juga. Contohnya Mbak Monica, usia baru 30 tahun. 30 tahun, diabetes, kadar gulanya tinggi banget ya. Nah, kan dari gaya hidup Mbak Monica udah jelas ya. Minuman manis hampir setiap hari ya. Tapi jadi penasaran nih saya sama Ai. Apakah punya turunan diabetes juga dari orang tua? Iya, punya turunan diabetes. Dari ayah, dari ibu? Dari ayah dan ibu. Oh, tapi stop. taunya sih dari ayah duluan. Oh, gimana Ayah ceritanya? ketahuannya gimana? Jadi awalnya ayah tuh kena serangan jantung. Terus kita udah panik, terus pas dicek kita kan baru tahu ini bapak ada gula ya. Terus kita pada kaget, kayaknya nggak pernah deh gitu. Karena kan ayah pensiun pulang ke Jogja kan, dan di Jogja itu 3 tahun dia tiap hari konsumsi teh manis. Betul. Tiba-tiba serangan jantung, terus tahu ternyata ada diabetes. Nah, ini gimana korelasinya? Kok dari diabetes betul sekali. serangan jantung?
Gimana? Kan saya udah katakan tadi, pemirsa ya, bahwa si induk penyakit ini bisa nular ke ibu dari berbagai macam penyakit. Jadi jantungnya dulu. Dan saya sudah mengatakan bahwa ini tidak ujuk-ujuk tinggi, dia itu perlahan-lahan ya. Jadi betul sekali ya, ketika dia itu menyumbat si darah kental itu, aliran darahnya menyumbat di jantung, ya serangan jantung seperti yang dialami ayahnya Mbak Monica. Tetapi ketika dia menyumbat di organ keperkasaan, ya terjadilah gangguan vitalitas. Sama tadi yang dikatakan oleh Mas Panji ya di segmen sebelumnya itu, bahwa si teknologi laser ini membantu secara apa sih? Nah, pemirsa mesti tahu. Si teknologi laser ini dia bisa, itulah hebatnya, mengubah yang namanya kolesterol dan gula darah, utamanya gula darah, oleh si mitokondria yang menghasilkan ATP atau energi, sehingga kadar gula darahnya itu menjadi turun di dalam darah. Kolesterolnya turun, energinya juga bertambah. Nah, kalau sudah begitu kan artinya apa? Si penderita diabetes itu akan menjadi lebih berenergi, tidak lemas-lemas lagi karena salah satu gejalanya kan lemas tadi. terus. Ya. Saya lemas ya. Karena saya gulanya nggak capek, dibakar jadi energi, Mbak Monica. Kamu ya tuh. kan, itu kan Iya. salah satu gejala, meskipun bukan gejala khas ya. Dan kebanyakan kalau kita tanya kepada pasien itu kadang-kadang mereka juga tidak khas gejalanya ya, cuma ngantuk, lemas seperti Bu Monica ini. Nah, akibatnya aliran darahnya kan menjadi lebih lancar. Mbak Monica di sini usia 30 sudah terkena diabetes karena pola makan yang tidak sehat, suka minum yang manis-manis. Jadi ini buat contoh buat wanita, pria, semua yang masih muda di sana, siapa saja bisa semuanya. Iya kan, nggak pilih-pilih yang namanya diabetes ini. Jadi harus ganti pola makannya, hidup sehatnya, semuanya juga, olahraga juga harus ditingkatkan lagi ya. Betul Jangan sampai sekali. terkena diabetes. Monica kan udah tahu nih sekarang diabetes tinggi. Apa yang kamu lakukan? Perubahan apa yang kamu lakukan dalam hidup? Aku setelah tahu khususnya orang tua aku itu diabetes, aku langsung pertama daftar gym. Sebentar, daftar dulu, jangan langsung dikasih tepuk tangan. Datangnya belum tahu. Habis daftar rutin enggak? Gym rutin seminggu 3 kali. Gitu. Jadi memang aku tuh dulu gendut banget. Jadi aku sempat 90 kilo. Wow. Oke, berarti rutin olahraga. Apalagi, Mon? Kalau air putih sendiri aku udah 4 liter sehari. Nice. Itu udah langsung, dan manis-manisan tuh udah bener-bener kadang pengennya nyicip ya. Jadi kadang cuman berdua sama suami. Mau ya tetap minuman boba, Minuman cuman manis berdua. tetap ada. Jadi Cuma udah jarang banget dong. Udah jarang banget. Udah jarang banget. Gitu. Terus makannya gimana? Makan bener-bener ngurangin sih. Karena nasi itu kan ada gula yang tersembunyi. Iya. Bener, Nasi aku putih. bener-bener ya kurangin sih. Kadang pengen nambah gitu ya, namanya apalagi kalau udah ada sambel-sambelan gitu. Aduh, kan. enak. Itu enak banget, cuman udah aku kurangin sih. Jadi udahlah segitu aja cukup lah. Ya, tapi memang Mbak Monica ini perlu dikasih tahu kalau kita sudah ada solusinya ya untuk mengontrol kadar gula darah atau diabetes dalam diri kita ini adalah dengan teknologi laser itu. Betul. Dan khususnya buat mereka-mereka ya pemirsa yang masih belum bisa mengatur makan, ada keturunan seperti Mbak Monica ini yang masih merokok, begadang, yang masih tidur, pola olahraganya juga tidak teratur, ya nggak ada salahnya kita tetap berusaha untuk aliran darah dan pembuluh darah kita sehat. Ya gunakan teknologi laser. Iya. Gitu. Iya. Jadi seimbang pemirsa ya. Diperbaiki pola hidup yang sudah dilakukan sama Mbak Monica. Nah, Mbak Monica ini lebih baik lagi ditambah untuk melengkapi usahanya dengan menggunakan teknologi laser. Karena teknologi laser ini adalah teknologi yang sekarang udah zaman canggih ya, Mas Monica ya. Bendanya kecil, portable, cukup dipakai 2 kali sehari. Tapi manfaatnya buat darah dan juga begitu dan banyak. Bukan itu saja ya, bukan hanya untuk darah saja, jadi artinya tuh juga untuk, tadi kan udah untuk jantungnya juga, yang udah serangan jantung dia bisa terbantu karena aliran darahnya menjadi lancar. Ya, yang udah kena stroke dia bisa terbantu. Yang udah mengalami gangguan keperkasaan dia bisa membantu. Jadi mereka-mereka yang sudah terkena pun terbantu oleh teknologi laser. Dan kita juga punya cerita dari masyarakat yang sudah terbantu dengan adanya teknologi laser. Kita mau lihat ini dia. Nama saya Dia Irafati, saya pernah mengalami stroke tahun 2016, kemudian saya juga mengalami diabetes dan darah tinggi. Berkat teknologi laser, saya jadi kembali normal, saya pun bisa mengendari motor sekarang. Jadi tangan tadi tidak bisa, hanya sebatas ini, sekarang sudah normal kembali. Kaki pun tadinya susah untuk diangkat, sekarang sudah bisa mengangkat kaki dengan baik. Dan teknologi laser betul-betul membantu
aktivitas saya setiap hari. Treatment medis dari dokter dan penggunaan teknologi laser, hasilnya bisa datang ke studio Mas Boyke ya. Ya, betul. Bisa berbincang, berbagi kisah. Jadi Monica, hati-hati nih pemirsa, jangan main-main sama diabetes, komplikasinya bisa mematikan. Benar, kalau bisa cepat-cepat menggunakan teknologi laser, Mbak Monica ini, ya nggak sih? Iya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana teknologi laser ini terkait dengan manfaatnya dan juga kelebihannya, kita langsung saja yuk kita dengarkan. Ini dia, Mas Panji, silakan. Diabetes jangan diremehkan, karena kita tahu bahwa diabetes ini adalah induk dari berbagai macam penyakit. Tapi diabetes juga bukan akhir dari segalanya. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan kadar gula darah. Seperti yang Mbak Monica lakukan. Dia mulai dari olahraga, kemudian mulai menjaga pola makan, konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan. Dan sekarang Anda bisa menggunakan teknologi laser dari dokter laser untuk membantu mengendalikan kadar gula dalam darah dan mengurangi resiko komplikasi dari diabetes. Dokter laser sudah hadir hampir 10 tahun di Indonesia. Jadi sudah banyak orang-orang yang merasakan manfaatnya. Seperti tadi ada Ibu Dia dan masih banyak lainnya. Jadi sekarang giliran Anda untuk mengambil langkah untuk hidup sehat, gula darah terkendali dan terhindar dari komplikasinya dengan menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda sehingga Anda bisa segera mendapatkan manfaat dari dokter laser. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalau ngomongin soal manis, lebih baik yang manis itu adalah senyum kita saja. Darah jangan manis. Lihat sini dong. Tapi darah kamu nggak manis kan? Insya Allah enggak. Jadi mudah-mudahan aman terus. Biarpun saya juga punya hobi yang makan manis-manis, tadi boba juga. Karena mah enak, yang enak-enak itu sulit dihindari gitu kan. Tapi kan kalau dari obrolan ini kita semakin terbuka. Ternyata diabetes adalah induk dari berbagai permasalahan penyakit. Tadi itu bisa ke jantung, bisa ke yang lain. Mbak Monica kan diabetes. Tadi diberitakan kalau orang tuanya ternyata punya diabetes dan juga punya penyakit jantung. Selain itu ada penyakit lainnya juga nggak di orang tua? Ada hipertensi juga. Oh. Siapa tuh? Ayah? Ayah. Berarti ayah itu ada diabetes yang akhirnya menyebabkan serangan jantung. Terus beliau juga punya hipertensi. Mas Boyke bukan itu sahabat ya? Sebenarnya sih semuanya dari diabetes sendiri ya. Kerusakan pembuluh darah ya. Akibat daripada diabetesnya sendiri mengakibatkan pembuluh darah itu kan menjadi kaku. Ya, kemudian aliran darah juga menjadi kental sehingga jantung terpaksa bekerja lebih keras. Akibatnya apa yang terjadi? Hipertensi. Nah, si teknologi laser ini dia membantu juga ya. Pertama dia adalah akan membuat pembuluh darah itu dengan mekanisme nitric oxide ya. Dia akan melebarkan pembuluh darah dan membuat pembuluh darah menjadi lebih elastis. Akibatnya apa? Tekanan darah turun dan aliran darahnya menjadi lancar. Tapi selain itu juga si teknologi laser itu juga kan bisa membuat mengaktifkan hormon melatonin sehingga tidurnya lebih nyenyak. Kalau kita tidurnya nyenyak, kita tentram, damai, tekanan darahnya juga turun. Seperti itu. Jadi banyak mekanisme-mekanisme yang diberikan oleh si sinar laser tersebut kepada tubuh kita yang hasil akhirnya memang utamanya sih pada darah dan pembuluh darah, tetapi hasil akhirnya adalah tekanan darah turun, aliran darah lancar, pembuluh darah juga menjadi lebih baik. Ini kayaknya penasaran nih Mbak Monica ya dengan teknologi laser ya. Tadi pikir aja. Kenapa Mbak? Boleh tanya-tanya. Iya, bagaimana laser itu bisa membersihkan atau memperbaiki darah, kualitas darah. Oke, aduh pertanyaan yang bagus sekali ya, pemirsa juga harus tahu. Jadi ketika sinar laser ini mengenai pembuluh darah dan darahnya, maka si darah itu akan menjadi lebih sehat, lancar, lebih sehat. Kenapa? Karena yang nempel-nempel dia lepas dicegah ya. Yang sudah nempel berarti dia dilisiskan ya, artinya aliran darah di sini menjadi lebih lancar. Nah, ini ada satu hal yang perlu Monica tahu dan juga pemirsa tahu, bahwa teknologi laser ini bisa digunakan bersamaan dengan treatment medis dari dokter. Jadi obat silahkan dilanjutkan barengin sama teknologi laser. Justru dua hal ini akan saling bersinergi. Ya. Mas Boyke, betul kan? Betul sekali. Dan nanti ya dosis obatnya bisa diturunkan sesuai dengan anjuran dokternya, tapi ya. Dan otomatis dosis obat turun dan kita kualitas darah dan kualitas pembuluh darah kita
lebih sehat. Nah, kami punya banyak kisah dari mereka yang sudah merasakan manfaat ya setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Sekarang ya alhamdulillah ya lumayan lah, jauh. Jadi mulai dari diabetes saya juga udah normal ya. Dan yang saya rasakan sekarang ya saya merasa badan saya sekarang segar, sehat, dan obat pun juga saya hanya minum 1 kali 1 hari. Dari sebelumnya sehari 3 kali. Jadi sangat membantu menggunakan dokter laser ini. Terima kasih. Usianya masih sama seperti Monica, 30 tahunan. Masih muda. Pengacara, namanya Pak Niko. Dia diabetesnya lebih tinggi dari kamu bahkan. Hampir 400 sekian. Tapi setelah memperbaiki pola hidup sehat, setelah menggunakan teknologi laser, wah sekarang gula darahnya terkontrol. Dan sebagai lawyer dia berprestasi di pengadilan. Keren. Baiklah, terima kasih Mas Boy Mas Boy, sudah terima hadir. kasih. Terima kasih Mbak Monica, sehat Terima terus ya Mbak ya. kasih. Tinggal Terima giliran kasih. Mbak Monica mencoba teknologi laser dong. Oh, Pola hidup sehat pastinya. itu dilakukan. Iya, pastinya. Dan juga Bu pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana manfaat dan juga kelebihan dari teknologi laser, langsung aja kita ke Mas Panji. Silakan Mas Panji. Ya, terima kasih juga Mbak Ai dan juga Kang Ronald. Pemirsa, jika Anda sudah menyaksikan tayangan kami dari awal sampai sekarang, berarti Anda sudah mulai paham bahwa ternyata diabetes ini bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang kita anggap ini normal, tapi ternyata malah bisa berujung diabetes. Dan ingat, kalau kita sudah terkena diabetes, kita harus lakukan segala upaya kita untuk mengurangi dan menghindari resiko komplikasinya. Segera ubah pola hidup kita, konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan, dan manfaatkanlah teknologi yang tepat. Teknologi laser dari dokter laser yang telah membantu banyak sekali masyarakat Indonesia. Dan sudah hampir 10 tahun, dan tujuan kami memang membantu Anda dan keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Oleh karena itu, izinkanlah kami untuk bantu Anda dengan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca sehingga Anda bisa paham betul bagaimana dokter laser ini bisa bantu kesehatan Anda. Dan sebagai penutup, kita saksikan video yang bisa menjadi perenungan kita bersama mengenai kesehatan kita. Metro TV